Kita tahu persis bahwa komunitas Gus Durian Peduli ini kan sudah lama ya Ya, melakukan kegiatan kebaikan. Bukan karena ada COVID-19 ini aja, bukan. tapi sudah lama. Dan tentu orang bertanya-tanya, mungkin sebagian orang udah pernah mendengar. Nah, tapi jelaskan soal komunitas Gus Durian ini. Oke, saya tarik mundur sedikit gitu Iya. ya dengan menjelaskan mengenai justru jaringan Gus Durian karena ini Jaringan cikal Gus Durian, bakalnya. oke. Jadi jaringan Gus Durian ini sebenarnya adalah sebuah jaringan terdiri dari individu-individu dan komunitas-komunitas yang isinya adalah orang-orang yang memang mencintai Gus Dur dan pengen tetap meneladani perilaku-perilaku dan contoh-contoh yang sudah diajarkan Gus Dur selama hidupnya serta mau memastikan bahwa nilai-nilai yang dijalankan Gus Dur dulu itu tetap hidup gitu. Di jaringan Gus Durian ini sudah terbentuk cukup lama dan punya lebih dari 120 komunitas di dalamnya, belum termasuk individu-individu. Nah, kemudian salah satu bagian dari yang dilakukan oleh jaringan Gus Durian adalah membentuk Gus Durian Peduli. Oke. Yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan hal-hal yang timbul akibat misalnya bencana alam dan bencana kesehatan. Berbagai macam hal-hal yang memang mewajibkan kita untuk segera turun tangan karena ada kelompok-kelompok yang butuh bantuan secara mendesak. Nah, kalau di COVID-19 ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian Peduli? Kalau dari di COVID ini sebenarnya di awal Maret kami sudah melihat bahwa kelihatannya ini akan banyak sekali yang sangat terdampak terhadap pandemik ini dan terutama sekali adalah kami waktu itu sangat concern terhadap orang-orang yang dari awal bahkan sebelum pandemik pun sudah miskin. Gitu. Mereka aja jalani hidupnya sudah berat gitu ya. Tapi dengan ditambah pandemi maka akan jadi jauh lebih berat buat mereka. Kemudian kami juga menyadari bahwa akan banyak sekali orang-orang yang terdampak sangat keras. Kan pandemik ini menyerang semuanya ya, kita semua terkena dampak. Tetapi ada kelompok orang-orang yang terkenanya jauh lebih keras gitu, jauh lebih parah. Terutama mereka selain yang sudah miskin sebelumnya yaitu adalah orang-orang yang mereka sangat bergantung pada pendapatan harian gitu, pekerjaannya harian. Akhirnya waktu itu jaringan Gus Dur memutuskan ayo kita luncurkan gerakan saling jaga. Saling jaga. Saling jaga waktu itu gitu. Terus kemudian kita mempergunakan berbagai macam sosial media dan juga platform-platform penggalangan dana di sosial media untuk mulai mengumpulkan dana. Nah, dari pengalaman teman-teman di lapangan, apa tantangan yang paling berat yang dihadapi dalam menjalankan program bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak? Yang paling berat sih sebenarnya kalau misalnya mendapati wilayah-wilayah yang medannya memang berat gitu. Medan fisiknya itu berat. Untuk masuk ke kampung-kampung itu membutuhkan jarak dan yang cukup jauh gitu dan kendaraannya juga berarti nggak bisa naik motor misalnya atau membutuhkan ngelewatin jalannya itu jalan yang hancur. Itu cukup berat di situ. Kemudian yang kedua adalah kecurigaan orang. Oh, ada yang curiga. Curiganya Ada apa ini? gitu, curiga mau ngapain gitu kan. Orang asing. Orang asing Iya, misalnya. apalagi Tapi bawa barang. rata-rata sebenarnya nggak terlalu asing. Iya. Walaupun mungkin bukan satu kampung tapi masih satu kota gitu ya. Atau Iya. satu desa, satu kelurahan. Jadi biasanya nggak sebegitu dicurigai ini. Tetapi ada niatan-niatan tertentu gitu misalnya. Tapi di luar itu ya memang yang berat itu menjaga stamina ya, karena memang banyak sekali yang mesti didatangi dan diurus dan diatur gitu. Nah, Cak Nanto, boleh cerita. Kalau dulu kita lihat bagaimana perjalanan sejarah pemuda Muhammadiyah. Kalau dalam implementasi dari apa yang Anda sebutkan tadi nilai-nilai yaitu ilmu dan amal. Implementasinya seperti apa dalam kehidupan organisasi ini? Kami selalu menggerakkan kader-kader pemuda Muhammadiyah untuk berpendidikan, paham ilmu, tapi tidak lupa untuk selalu mengingat orang lain untuk berbuat kebaikan. Saya mau tahu dulu, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang menjadi perhatian utama dari pemuda Muhammadiyah dalam bencana COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini? Pertama yang kami perhatikan khusus tentang cara pandang dan cara pikir kader-kader Muhammadiyah atau masyarakat secara luas menghadapi perspektif COVID. Ya. Yang kedua tentang dampak COVID. Jadi kami melihat bahwa kadang-kadang COVID ini kan ada persepsinya macam-macam. Ada yang menganggap rekayasa, menghilangkan keagamaan dan sebagainya, menjauhkan kita dari agama dan sebagainya, bahkan ini rekayasa orang, perang negara dan sebagainya.
Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat bahwa untuk social distancing, sholat di rumah, sholat tarawih di rumah, itu kadang-kadang juga masih ada, wah apaan gitu kan. Kami selalu berprinsip dalam gerakan COVID ini, pertama menyediakan informasi tentang bahaya COVID itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penyebaran hoax di masa COVID ini, karena berseliweran di tengah media sosial yang luar biasa. Maka kami selalu memberikan konten penyadaran bahwa yang kita hadapi bukan virus ya, yang musuh yang berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan mungkin mampu, masalahnya nggak jelas, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu sakit gitu kan. Kalau sakit baru ketemu kemarin sudah selesai. Nah sekarang di tengah situasi seperti ini saya ingin juga mendengar tausiah. Mendengarkan ya berbagilah Anda dengan mungkin imbauan, nasihat atau apapun juga kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin merasa tidak tentram ya hatinya, apakah ini akan berlarut-larut, merasa kemudian dia sendirian, tidak ada yang peduli pada nasibnya, merasa kemudian bahwa mereka kehilangan masa depan, bisa aja seperti itu. Tapi mungkin ada sesuatu yang disampaikan untuk membangkitkan lagi harapan. Ya, saudaraku semua, jangan khawatir bahwa kita merasakan hal yang sama. Tapi ada yang sakit kita rasakan bersama-sama. Jangan khawatir kalau Anda nggak makan, insya Allah kami akan, kelebihan yang kami gerakkan adalah menjadi bagian yang saudara akan makan. Tapi yang paling penting, kami selalu diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kader-kader pemuda ingin menjadi orang yang terbaik. Maka akan hadir di setiap, tidak hanya ketika ada masalah. Jadi nggak ada masalah pun kami akan hadir untuk berbagi satu sama lain. Karena ini bagian dan komitmen kader-kader Muhammadiyah untuk selalu menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat. Ya, yang kami ingin dapatkan, dengarkan adalah cerita tentang bagaimana Grab, OVO, dan Tokopedia ini melakukan kolaborasi kebaikan, ya kami namakan kolaborasi kebaikan karena memang perbuatannya baik, yaitu bagaimana membantu saudara-saudara kita melalui sebuah gerakan yang dinamakan patungan untuk berbagi THR. Nah, siapa yang mau bercerita awal terjadinya gerakan ini? Ya, Om Andi, jadi tadi mengikuti istilah Bang Andi bahwa ini kolaborasi kebaikan gitu ya Bang. Jadi memang saya kira kita semua melihat bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa di bangsa kita ini. Kita sudah melewati ada banyak sekali bencana, bencana besar, musibah besar. Dan setiap kali kalau kita saksikan, setiap kali ada bencana, masyarakat bergerak bersama-sama. Orang-orang baik bermunculan begitu. Dan saya kira juga sekarang di tengah situasi pandemi yang unprecedented gitu ya, belum pernah terjadi sebelumnya, kita menyaksikan fenomena yang sama. Kian masing-masing tidak ingin menjadi aktor utama di panggung ini gitu ya. Lupakanlah soal jasa, lupakan soal siapa yang dapat kredit di sini, tapi yang kita harus pikirkan masyarakat mana yang mendapat manfaat dari gerakan ini. Nah, siapa yang sebenarnya dituju untuk program tabungan untuk berbagi ini? Sebenarnya patungan untuk berbagi ini kami memberikan kepada misalnya beberapa mitra kami, tapi juga nggak cuma mitra kami, tapi siapapun yang membutuhkan. Dan tadi teman-teman dari Gus Durian dan Pemuda Muhammadiyah sudah tahu siapa yang perlu gitu. Dan itu ada di Jabotabek tentunya gitu kan. Kenapa ada di Jabotabek? Karena Jabotabek merupakan epicentrum dari COVID-19 ini gitu ini kan. korbannya paling banyak, Betul. yang terdampak paling yang banyak. terdampak paling banyak dan yang nggak boleh pulang kampung juga pasti paling banyak betul. gitu. Nah Om William, kalau dari kacamata Anda dan teman-teman di Tokopedia juga, apa yang Anda lihat problematika akibat COVID-19 ini yang mungkin akan menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia? Apa yang dilihat atau apa yang menjadi inti persoalan yang dilihat oleh teman-teman di Tokopedia? Iya, kalau kami memang fokus tentunya kesehatan harus jadi prioritas utama, tapi kita perlu tahu bahwa ini kita tidak tahu ujungnya sampai ke kapan. Jadi ekonomi itu harus tetap bisa berputar, Bang Andi. Di Tokopedia kami 2 bulan terakhir ini memang fokus bagaimana kita bisa jaga jarak, tapi juga sambil jaga ekonomi Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia tetap bisa mendorong roda ekonomi sehingga lapangan pekerjaan bisa dipertahankan.
Bayangkan kalau UMKM kita tutup semua, lapangan pekerjaan akan hilang juga. Ini berbeda dengan krisis 98-99, di mana saat itu UMKM kita justru yang paling tangguh. Sekarang UMKM kita tangguh, Bang, tapi kita tidak bisa beraktivitas normal. Kalau tidak bisa beraktivitas normal, dagangan mereka tidak ada yang beli. Nah, perlu dicatat tadi Tokopedia hanya menjangkau 8 juta mitra pedagang yang sudah online. Itu pun 86%-nya pedagang baru. Padahal kita punya 60 juta UMKM. Maka 2 bulan terakhir ini kami juga kolaborasi tadi, Bang. Dengan Bank Indonesia setempat, kita ubah pasar tradisional untuk masuk ke online, kafe-kafe dan restoran yang tutup, kita ajak berinovasi, jualan stik beku yang sudah dibumbui sehingga orang bisa masak di rumah, seperti itu. Orang dari luar pulau bisa beli bubuk kopi, biji kopi, petani kopi lagi musim panen nih, Bang. Jadi bayangkan hulu ke hilir ini semua industri terkena. Dan lebih menakutkan lagi sebenarnya, Bang, itu kalau kita, ini kan pandeminya terjadi di seluruh negara. Iya. Kita melihat beberapa negara yang lockdown atau PSBB di negara mereka itu sudah relaksasi. Ternyata terjadi perubahan gaya hidup yang permanen. Orang-orang tidak lagi kembali ke kebiasaan lama sebelumnya. Mereka cenderung kalau bisa online saja. Secara psikologi mereka itu merasa bahwa berkerumun itu menjadi sesuatu yang quote-unquote tabu atau khawatir. Jadi bisa ada saling norma-norma menularkan. baru lah ya. Ada norma-norma baru. Ini kita beradu dengan waktu. Jika kita tidak mengajak yang masih offline untuk beradaptasi, kalau terjadi perubahan baru ini, mereka telat untuk beradaptasi, ekonomi kita akan berdampak sangat besar. Bang. Apa antisipasi ke depan yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat tentang dampak dari COVID, perubahan apa yang terjadi, dan apa yang harus diantisipasi? Mungkin buat masyarakat semua, COVID ini seperti yang William sudah katakan, kita nggak tahu kapan akhirnya. Tapi mungkin akan sedikit-sedikit PSBB ini mungkin akan dilepas. Tapi begitu PSBB itu dilepas sedikit, bukan berarti langsung semua bisa kumpul dan sebagainya. Dan kami meyakini bahwa akan ada new norm. Normnya udah beda, seperti tadi juga udah dikatakan oleh William dan pakar gitu kan. Normnya adalah mungkin kalau datang ke kantor dibagi 2 tim supaya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada sebagian work from home, ada sebagian di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kemana-mana harus pakai masker. Itu juga menjadi new norm. Karena kan vaksinnya belum ada dan kita nggak tahu kapan vaksinnya ada. Artinya apa? Banyak orang lebih senang tinggal di rumah dan kalau belanja lebih dengan belanja online. Jadi ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Jadi misalnya kalau orang apakah akan dengan tenang menggunakan kendaraan umum atau mereka mau menggunakan taksi online atau ojek online gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu misalnya dengan Grab kami membuat protection buat drivernya yang pakai plastik gitu supaya apa? Supaya buat drivernya juga aman, buat pengemudinya juga aman. Kalau dari perspektif Om Karania sendiri gimana? Apa yang perubahan yang akan terjadi dan harus diantisipasi? Iya, jadi challenge-nya seperti tadi sih, Mas. Jadi pandemi ini kan memunculkan signifikansi dari teknologi digital dan teknologi keuangan gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa kalau katakanlah kita bicara di industri uang elektronik gitu ya, transaksi tunai kita masih 91%. Terus kalau penetrasi dunia keuangan, insurance, investasi, pinjaman itu lebih parah lagi gitu. Jadi di satu sisi kita sudah melihat bahwa teknologi digital, teknologi keuangan sebetulnya harus didorong. Karena ini kan bukan hanya tidak tahu kapan selesainya, tetapi saya kira kita akan memasuki sebuah a new economy gitu, yang diwarnai oleh situasi pandemi ini. Dan di situ saya kira kita semua melihat bahwa teknologi digital itulah yang sebetulnya bisa menjadi salah satu jawabannya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah perkembangan teknologi digital, apalagi teknologi finansial, tidak terlepas dari regulasi. Nah, inilah yang saya kira penting sekali, bukan hanya kami yang di industri, Bang Andi, tetapi juga pemerintah itu perlu, saya kira memiliki pandangan yang jauh lebih progresif dari yang sekarang, sehingga
ekosistem digital kita, saya kira bisa segera dibentuk untuk sehingga kita bisa siap memasuki the new economy ini. Baik, menarik sekali. Kalau Om William? Ya mungkin menambahkan saja, saya pikir 3 hal. Pertama ini mau tidak mau kita memang harus adaptasi, Bang Andi. Jadi ada pepatah survival by the fittest. Kita manusia ini adalah buah dari bertahan survival by the fittest. Yang kedua adalah, dan bagaimana survivalnya itu tadi adalah adaptasi digital. Saya pikir ini sebenarnya seperti Perang Dunia Ketiga. saya hanya membaca tentang perang itu lewat buku gitu ya. Tapi sekarang kita kalau mau selamat harus di rumah. Kita tidak bisa beraktivitas, berdagang, beraktivitas seperti normal. Karena di luar ini ada peperangan kali ini dengan musuh yang tidak terlihat. Dan nggak normal sama bisa meninggal sebagai korban perang tersebut. Iya. Jadi sama persis seperti itu. Tapi perang ini tentunya kita berharap akan cepat selesai, tapi ketika selesai ini kita pasti harus beradaptasi. Beradaptasi itu harus mulai dari sekarang. Yang kedua adalah kolaborasi sebagai solusi. Tadi kita sudah lihat banyak sekali masalah-masalah, tapi ternyata dengan kolaborasi toh bisa kok. Banyak tadi sudah contohnya, contoh lain misalnya UMKM mereka ini banyak ketika di offline bergantung kepada event. Kalau tidak ada event, produk saya nggak ada yang tahu, nggak ada yang terjual gitu. Event-event kan nggak bisa jalan semua, Bang. Jadi ketika kita mendengar masalah tersebut, kita juga ajak kolaborasi. Ayo kita kolaborasi, kita coba kemudian menjadi inovasi. Sudah banyak sekali event-event yang tadinya dijadwalkan offline, sudah dapat sponsor segala macam, batal. Ketika batal kita bilang, ayo kita coba pindahkan. Mulai dari pameran sneakers, Jakarta Sneaker Day, fashion, Jack Cloth, buku, Big Bad Wolf. Ternyata hasilnya itu di luar dugaan, Bang. Apa itu? Tadinya event yang harusnya dijadwalkan 1 minggu, setelah 3 hari harus ditutup karena barangnya sudah habis semua. Jadi ternyata tadinya kalau eventnya hanya dilakukan offline, itu hanya menjangkau habis-habis. Jabodetabek. Iya, Begitu betul. dilakukan online, Sabang sampai Seluruh Merauke. dunia bahkan. Jadi ada kejutan-kejutan baru karena tadi kolaborasi sebagai solusi ternyata bisa kok. Yang ketiga, jangan memanfaatkan situasi. Maksudnya? Tadi di Tokopedia ada 8 juta penjual, untungnya mayoritas baik, Bang. Tapi ternyata ada juga yang berusaha menunggangi di kesempatan seperti ini. Dalam waktu 2 bulan terakhir kami telah menutup puluhan ribu toko karena tadi menaikkan harga di atas ambang wajar. Mereka sedang sengaja menunggu agar stok barang dari mitra-mitra lain habis, setelah itu mereka baru mengeluarkan stok mereka. Kami pikir tidak boleh ada toleransi, tidak boleh ada ampun. Kami tahu dengan menutup toko mereka, mereka juga mempunyai lapangan pekerjaan yang mereka mesti hidupi. Tapi mereka sudah memberikan contoh yang buruk, jadi kita tidak peduli, sikat. Jadi memang jangan sampai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Untuk keuntungan pribadi.